Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel Diari Ojol. Hari ini tanggal 14 September, hari Selasa, hari ke-29 challenge 30 hari nge-GrabFood tanpa libur. Jadi kira-kira besok terakhir dapat berapa saya sebulan itu? Hmm, kita lihat saja besok ya. Oke, hari ini diawali dengan hujan pagi-pagi sekitar jam 7. Jadi mulainya saya agak siang karena hujannya dari jam 1 sampai jam berapa ini, bahkan seharian ini gerimis. Saya sampai ngeluarin jas hujan, sampai beli, apa namanya, bungkus HP. Ini dia saya mampir dulu ke toko, biasanya suka ada kan yang jual-jual kartu itu, saya mampir, alhamdulillah murah 10.000. Tapi kalau di online 5.000 harganya ini biasanya, saya beli ini. Nah ini suasana pagi hari, bukan pagi hari sih, saya jam 11 ini keluarnya. Ini coba kita lihat ininya rincian. Oh enggak ada ya, oh itu 11.21, setengah 12 berarti saya keluarnya. Hari masih hujan. Oke, 11.27 langsung dapat karena hujan. Jadi kalau Anda tonton video saya tentang terapi akun GrabFood, tips trik terapi akun GrabFood, di sana salah satu triknya itu adalah tetap menyalakan Grab ketika hujan, atau ya pokoknya ketika hujan atau ini kita kerja gitu intinya. Karena apa? Ya biasanya kalau hujan-hujan itu bikin orang males, mendingan di rumah lah tidur di bawah selimut hangat, aduh enak sekali kan. Tambah lagi bikin kopi hangat, ditemani istri yang cantik pula kan, aduh betul-betul lah. Itu Grab pasti tersingkirkan itu. Makanya itu saya berangkat 11.27. Sebenarnya waktu dulu pertama kali terapi akun GrabFood itu jam 6, saya kalau misalnya jam 6 hujan justru hujan-hujanan itu saya keluar, tapi ini karena ada sedikit rasa malas. Jadi saya berangkatnya 11.27 aja. Langsung dapat red dog ke Melati Mas ini yang ngantarnya ya. Beberapa saat kemudian langsung masuk lagi orderan red dog. Ngarahnya ke dekat pasar modern BSD ya. Lumayan pagi-pagi, siang-siang langsung dapat 43.000 kan. Rencananya mau udah 100.000 juga udah pulang lagi lah. Ini kan udah jalan setengahnya. Ini dia restonya. Oh kalau Anda nge-Grab itu usahakan punya kantong ya. Jadi misalnya kan gerimis, masukkan ke kantong biar makanan itu tetap kering gitu. Karena pelanggan suka kalau makanan yang diterima itu masih kering, masih nggak basah-basahan gitu. Kalau saya di bagasi saya ada dua, yang satu ini, satu lagi kresek yang besar. Jadi makanan segede apapun pasti bisa masuk ke kresek itu. Nah ini dia tempat saya terakhir ngantar kan, dekat pasar modern BSD. Saya lihat warnanya merah merona kan, jadi saya nongkrong lah di pasar modern BSD itu. Dan alhamdulillah langsung dapat tanpa masuk ya, tanpa masuk ke pasar modernnya. Dapat orderan tunai Animo Bakery. Tapi dia jualan kopi. Orang cuma beli kopi susu Animo aja. Padahal di rumah dia bisa bikin sendiri. Mungkin jalannya dia harus ngasih rezeki ke saya kali ya. Kasih tip 2.000 juga. Nah begitu selesai langsung lagi disamber sama orderan Cuimi sambar geledek. Nah, cocok kali namanya kan. Nganter ke Jalan Wortel itu sekitar itu juga. Ini dia restoran rumahan. Cuman di sini ada yang kurang mengenakan. Jadi saya disuruh nunggu di luar, keadaan lagi gerimis. Aduh, benar-benar nggak peka sekali ini penjualnya. Sampai makanannya selesai dibuat, ya udah terima aja. Begitu selesai saya langsung ke pasar modern BSD lagi. Di sana nunggu, alhamdulillah dapat lagi orderan tunai. Ke arah mana ini ya? Aduh pusing saya ini ke arah mana. Pokoknya ke arah kalau mau ke Depok lewat sini. Jadi kalau Anda tonton lagi video saya di sini kan. Nah, rahasia di balik orderan GrabFood yang ini kan. Jadi salah satu cerita di video itu adalah kita dapat orderan berdasarkan pelanggan kita kan. Kalau misalnya pelanggan kita banyak di Alam Sutra, ya dapat ke Alam Sutra. Nah ini kenapa bisa nyamber ke sini nih? Nah setelah saya pelajari, ini restorannya ya. Kayaknya ini pelanggan baru nih, tadi cancel orang atau gimana ya masuk ke saya. Karena setelah saya ingat-ingat, saya belum pernah ini ngantar makanan atau apa ke sini gitu, daerah nomor 2 ini. Betul-betul baru. Tapi kalau ngantar same day express ke daerah sini, pernah.
Beda ya, ke daerah sini dengan ke pelanggan ini beda. Mungkin dia ngambil ininya ke daerahnya, Grab ini. Ya udah alhamdulillah lah yang penting dapat duit. Nah, kalau udah dapat jauh gini, ya realistis aja, jangan harap dapat order balikan gitu. Karena kalau Anda nonton video saya yang di sini, nah itu rahasia di balik orderan. Kan kita dikasih orderan tuh berdasarkan pelanggan kita ya. Jadi mungkin nggak ada orang Alam Sutra atau orang Gading Serpong yang mau order makanan ke daerah sini gitu kan. Kira-kira ada nggak gitu? Ngapain dia jauh-jauh order ke sini kan? Ya nggak mungkin lah. Kemungkinannya itu cuma 0,0 berapa gitu kan. Ini kita lihat di sini ya. Misalnya saya klik restoran di sini. Waduh, nah, ini banyak sekitar sini restoran nih. Tapi nggak ada yang nyangkut ke saya kan. Nah apalagi di sini ketika saya di perempatan ini, pertigaan Ciater ini banyak ini. Ada Domino's. Di sini ada Hokben juga kalau nggak salah. Nah ini kan, Hokben. Di sini ada Domino's kalau nggak salah. Nggak ada, nggak kelihatan. Telusuri area ini. Nggak kelihatan. Tapi ada Domino's. Pokoknya lengkap lah kan. Banyak restoran di sini. Nah lihat. Nah, bahkan di sini ada McD kan. Saya sempat berhenti juga di McD. Nggak dapat juga. Banyak restoran di sini. Di sini juga di pasar modern saya sempat berhenti juga berharap dapat orderan balik. Setelah nunggu 5 menit nggak dapat, ya udah realistis aja lah. Apalagi pas pulang itu jam berapa ya? Ini 13.15 jam 3-an ya. Berapa ya? Pokoknya sekitar itu lah. Nggak dapat juga pas pasar modern BSD. Tapi alhamdulillah pas nyampe ini jalan lagi terus saya ke sini kan. Terus nyampe sini, nah nyampe sini. Jadi ketika saya lewat sini kan ini posisinya seperti ini kan. Seret, mau belok di sini saya dapat orderan, yaitu di sini. Di sini ada Starbucks kalau nggak salah. Akhirnya dapat orderan Starbucks nganter ke Melati Mas. Ya itu seperti itu kira-kira salah satu contoh penerapan dari rahasia di balik orderan Grab. Jadi enak kalau kita udah tahu kenapa sih kita dikasih orderan atau kenapa sih kita nggak dikasih orderan, enak ininya. Jadi ya udah santai aja kalau misalnya dikasih jauh, tinggal deketin aja daerah-daerah yang memungkinkan dapat orderan, pasti dikasih gitu. Kalau pelanggan kita banyak ya. Tapi kalau kita nggak tahu kenapa kita dikasih orderan, kenapa kita anyap, kenapa ini repot kita. Jadi nanti ujung-ujungnya seudon. Misal kayak cerita saya waktu dulu yang orang dapat orderan ke arah Citra Raya kan dari Livingwood, dia malah tolak, dia cancel padahal kan sayang itu kan. Siapa tahu di sana dia dapat orderan balik ke sini gitu kan. Ya itulah. Nah ini dia Starbucks. Oke, lalu saya istirahat sebentar, lalu balik lagi jam 4 ya. Dapat orderan Fore Coffee ke Sutragria ini. Lalu di sini balik lagi setelah itu 16.56 dapat orderan lagi KFC Box ke perumahan apa ini ya? Serpong Mas. Nah, dari sana belum pun saya nyampe udah dikasih orderan lagi, McD. Antar ke nomor 4. Ini tunai ya. Tunai 200 ribuan. Nah, ini juga salah satu keuntungan kita punya dompet kredit besar. Kenapa? Ya karena ini gitu kan. Ini saya nggak mungkin dapat orderan ini kalau saya punya dompet kreditnya 50.000 atau 100.000. Jadi walaupun jauh pasti diprioritaskan gitu kan. Walaupun belum nyampe dekat juga. Ini yang ngumpul di McD ini di nomor 2 kan oleh Grab gitu kan. Di nomor 1 kan saya gitu yang punya dompet kredit cukup. Tambah nomor 4 ini juga pelanggan saya juga gitu. Saya sering nganter ke sini. Kalau Anda lihat contoh video-video saya sebelumnya, saya pernah ini nganter ke nomor 4 ini. Dan setelah selesai nganter, saya lihat warnanya merah pucat ya. Padahal ini posisinya jam berapa? Jam setengah 6-an ya. Tapi kok kayak gini, ya udahlah saya tunggu sebentar 5 menit. Kalau nggak dikasih ya udah balik lagi kan. Alhamdulillah sampai 5 menit nggak dikasih. Balik lagi ke Livingwood jam 6 dapat Red Dog. Nganternya ke Melati Mas. Dan itu adalah orderan terakhir saya karena udah jam bukan udah jam ini ya, udah 10 orderan. Jadi sekali-kali lah pulang jam 6 gitu kan. Dari kemarin masih pulang jam 9 terus. Ya udahlah, istirahat. Dan saya lihat merahnya merah ini merah sekali. Sebenarnya ini kalau diterusin bisa gacor dapat orderan terus cuman ya itulah masih ada hari esok kata saya. Dan ini statistik akun saya
30 hari ke belakang 325 orderan, rating pengemudi 5, nilai penyelesaian 98,48. Berarti jumlah orderan itu kalau dibagi sebulan sekitar 10-an ya, 10-an lebih gitu kan. Dan uniknya tadi diawali dengan red dog kan yang ini. Nah, ini 11.27. Diakhiri juga dengan red dog juga. Sama dengan kayak kemarin. Kemarin juga diawali dengan Jeko, diakhiri orderan Jeko juga. Kebetulan nggak tahu. Oke, kita lihat akun saya. Wah, Anda hebat, pendapatan Anda 38.800 lebih banyak dibanding kemarin katanya. Ini pendapatan sehari ini pendapatan bersih 144.800. Tidak ada tip ya hari ini. Ya itulah namanya rezeki, kadang ada, kadang enggak ya. Diterima saja. 10 orderan, non tunainya 7, tunainya 3. Lalu apalagi ya, ini dompet kreditnya 400 ribuan karena saya tadi tidak isi ya. Yang kemarin aja saya pakai. Oke, lini masa saya 82 km. Ngantarnya lumayan jauh. Paling selatan ini kemana ini? Cuman ada tulisan Kristal Pamulang Residen, Cahaya Baru. Lalu ininya paling utara ke Gading Serpong, Perumahan Kelapa Sawit. Sisanya ya di sekitar Alam Sutra, 11 orderan. Kemudian tadi tip 2000 ya. Kemudian saya rangkum di sini. Pendapatan Grab 154.800, insentif kosong, tip non tunai kosong, tip tunai 2000. Total pendapatan 146.800. Biaya bensin 0. Kemarin juga 0. Sebenarnya kemarin udah diisi pas pulang. Ini nih. Cuman belum habis-habis karena kemarin cuma 64 km. Ini masih 82. Kayaknya udah habis kali itu di tangki. Biasanya kalau udah 146 km udah habis itu. Masuk logika ya. Kalau 60 dengan 80 aja berarti masih sekitar 140-an ya. Berarti ini udah habis kali itu di tangki. Biaya lain tadi beli apa tuh? Sarung HP ya. 10.000. Orderan tunai 3, orderan non tunai 7. Jarak tempuh 82 km, jumlah berlian 99. Rating bulanan turun ya 98,48. Nanti naik sendiri deh nih kalau udah lewat 30 hari tanpa cancel. Oke, jadi totalnya kita bisa lihat pendapatan saya 4.983.000. Biaya bensin 370.000, biaya lain 15.000. Orderan non tunai 214, orderan tunai 106. Jadi 320. Kalau misalnya nanti bisa dicocokin ya. Jarak tempuh 2.600 km, jumlah berlian 3.350. Ini sayang sekali ya kalau misalnya Grab ada ketentuan ya. Jadi kalau kita nggak tembus berliannya di akhir bulan bisa dikalikan 50 perak aja. Udah sangat bersyukur sekali ini. Orderan cancel 2, orderan terlewatkan 1. Ini 2 ini nggak sengaja ya. Gimana dia? Ada note-nya biasanya nih. Lihat komentar. Lupa matiin aplikasi hujan. Oh ya. Ini apa nih? Nggak ada ini. Oke, lalu saatnya intermezzo. Sekarang saya lagi suka nonton ini ya. Mus. Lihat channel. Kok nggak bisa lihat channel ini? Nah, ini dia. Video. Nah, jadi ini nggak apa-apa lah. Orang suka-suka menonton apa. Lagi suka nonton ini. Jojo. Bizarre Adventure. Jadi ceritanya ini apa ya? Kemarin kan udah tamat kan ceritanya si Jojo ini. Ya ceritanya kalah lah vampirnya lawan dia itu, cuman ya yang saya suka ini agak absurd gitu, ini agak lebay filmnya gitu kan. Masa ada adegan di apa tuh vampirnya terlempar oleh ledakan gunung berapi sampai keluar angkasa. Itu absurd sekali itu. Sedangkan orang aja perlu roket yang bertenagakan berkilo-kilo bom istilahnya gitu kan. Isi roket itu kan setara dengan bom apa tuh. Masa ini bisa-bisanya musuh terakhirnya kalah oleh ledakan gunung berapi dan dia terpental sampai keluar angkasa. Absurd sekali. Aduh, ya itulah sekedar hiburan saja lah. Kalau Anda lagi nunggu orderan gitu kan, coba aja tonton. Yang season satunya lumayan juga rame. 12 menit lagi ya.
Oke, terima kasih sudah menonton konten saya. Jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, di komen ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.